Selamat datang pada sesi panel yang berjudul Rusia Ukraina, Perang Ukraina Rusia. Apa perkembangan terbaru yang termutakhir dan bagaimana Indonesia harus merespon. Hari ini kita punya banyak sekali hadirin ya yang mendaftar. 5.000 saya dengar ya, tapi kemudian di terakhir kali katanya tinggal 1.500-an, karena 3.500-nya berpikir ini sesinya Mbak Dian Sastro. Padahal sesi ini juga tak kalah menarik ya. Oke. Hadirin yang saya hormati, perkenalkan nama saya Kuri Maharani, dosen Universitas Bina Nusantara. Anak Binus, mana suaranya? Oke, terima kasih FPCI sudah mempercayakan kepada saya untuk menjadi moderator sesi yang sangat penting ini. Selamat datang kepada Pak Hashim juga yang berkenan untuk masuk ke dalam sesi ini, Pak. Terima kasih. Jadi 10 bulan setelah perang Ukraina-Rusia atau invasi Rusia ke Ukraina, apa yang kita dapatkan sekarang? Tragedi kemanusiaan, jutaan orang mengungsi dan menjadi internally displaced person di dalam Ukraina sendiri. Kemudian ada laporan terbaru bahwa biaya rekonstruksi Ukraina sudah mencapai lebih dari 100 miliar dolar, yang berarti sekitar 1/10 dari GDP Indonesia ya saat ini. Dan kemudian juga apa yang didapatkan oleh Rusia saat-saat ini kita mendengar Swedia dan Finlandia malah hendak bergabung dengan NATO sehingga membuat Rusia makin terkepung dan kemudian juga teralienasi dari dunia internasional, dicopot ke anggotaannya dari berbagai organisasi dunia dan juga mendapatkan sanksi yang sangat banyak dari negara-negara barat. Apakah masih ada harapan untuk kita menghentikan perang ini dengan cepat, mengingat dampak perangnya tidak hanya terbatas pada Eropa Timur saja, tapi juga ke seluruh dunia. Seperti tadi Pak Dino sebutkan, ada peningkatan harga pangan, energi, kemudian juga ada krisis finansial dan sebagainya. Adalah kepentingan kita bersama untuk memastikan perang ini berhenti. Tapi dengan syarat bahwa pertama kita harus menyediakan ruang mundur yang memungkinkan bagi Rusia ya untuk tidak kehilangan wajah, dan di sisi lain juga menjamin bahwa para korban di Ukraina itu mendapatkan harkat dan martabatnya. Bagaimana kemudian kita mendiskusikan permasalahan sepenting itu? Kita punya 4 panelis yang sangat hebat. Saya akan panggilkan mereka satu persatu. Pertama adalah Mbak Christina Aryani atau Mbak Christina saja dipanggilnya, anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan juga merupakan anggota Badan Legislatif DPR. Mbak Christina, silakan ambil tempat duduk di sini, Mbak. Yang kedua adalah Profesor Yudi Krisnandi yang merupakan Duta Besar Indonesia untuk Ukraina tahun 2017-2021. Prof, sehat Prof? Dan beliau juga merupakan Guru Besar Ilmu Politik dari Universitas Nasional. Anak UNAS mana suaranya? Oke. Banyak ya karena dekat dari Pasar Minggu. Yang ketiga adalah Mas Bambang Harimurti yang merupakan komisioner atau komisaris di Tempo dan anggota dari Akademi Indonesia. Silakan Mas Bambang. Oke. Mas Bambang juga adalah jurnalis senior yang memenangkan banyak penghargaan dan juga sempat meliput konflik juga di beberapa negara dalam beberapa dekade terakhir. Dan yang terakhir tapi juga yang kita tunggu-tunggu adalah Mas Radityo Dharma Putra yang merupakan dosen di Universitas Erlangga. Oke, saya berasumsi tadi yang tepuk tangan anak Erlangga ya. Dan juga PCI Fellow dan Ketua Kajian Eropa Timur dan Eurasia di Universitas Erlangga. Oke, siap untuk panel ya, kita dimulai.
Baiklah, saya akan mulai dengan Mbak Aryani dulu. Saya akan memberikan setiap panel 4 menit untuk memberikan remarks mengenai perkembangan terakhir di Ukraina dan apakah ada titik terang menuju perdamaian. Silakan Mbak Aryani, Mbak Christina. Ya, selamat siang Mbak Kuri, teman-teman semua yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau kita lihat situasinya sekarang tidak sedang baik-baik saja. Ya, jadi kita ada di sini juga apa yang terjadi di Ukraina ini terus berlanjut. Rabu kemarin juga banyak sekali serangan misil yang ditargetkan pada infrastruktur krusial yang berhasil melumpuhkan lah dan merugikan bagi warga Ukraina. Apalagi saat ini musim dingin sudah di depan mata ya, dan kita lihat ada krisis listrik di sana. Nah, ini tentu perlu menjadi perhatian. Jadi situasinya tidak sedang baik-baik saja dan kita tidak tahu sampai kapan ini akan berlanjut. Tapi on the other hand ada perkembangan cukup baik ya, saat ini sedang berlangsung perundingan yang diinisiasi juga oleh unit Emirat Arab untuk pertukaran tahanan perang sekitar 50 orang dari tiap pihak baik Rusia maupun Ukraina. Nah, selain itu juga kami dengar akan ada satu hal yang juga berusaha untuk diputuskan terkait dengan ekspor amonia yang menjadi bahan dasar pupuk yang sangat dibutuhkan oleh Rusia melewati jalur pipa di Ukraina. Jadi satu sisi ini masih berlanjut terus, tapi kedua pihak saat ini sedang dalam perundingan terkait 1 dan 2 hal yang kami harapkan ini juga bisa menjadi jalan untuk sebagai inisiasi ke depannya agar lebih banyak lagi hal yang bisa dibahas dan diselesaikan. Mungkin itu sedikit dari saya. Terima kasih. Jadi meskipun situasi memburuk dengan tadi ya ada upaya untuk penghancuran infrastruktur listrik di tengah musim dingin, tapi ada harapan karena ada mediasi dari beberapa negara Arab ya yang memang kemudian berhasil mendudukan kedua belah pihak untuk bernegosiasi. Saya akan bergeser ke Pak Yudi. Bagaimana menurut Bapak? Apakah Bapak berbagi optimisme ini dengan Mbak Christina? Saya sepandangan dengan Mbak Christina ya, namun saya lebih menggarisbawahi apa yang menyebabkan Ukraina begitu defensif ya dan begitu kuat. Kita perlu melihat sejarahnya dulu ke belakang ya, secara singkat bahwa sejak abad ke-10 Kiev itu sudah ada dan Rusia mengambilnya ya oleh dinasti Rurik pada saat itu, anaknya Oleg. Dan perlawanan berlangsung berabad-abad. Ukraina ingin melepaskan diri dari kekaisaran Rusia hingga dinasti Romanov kedua ya, Nicholas II, dan mengakibatkan kemudian terjadi revolusi proletar 1917 ya. Lenin naik pada saat itu, dan jangan lupa negara pertama di bawah kekaisaran Rusia yang tumbang pada saat itu yang memerdekakan diri pertama adalah Ukraina. 1918 presiden pertamanya Mikhailo Khrushchevsky. Lalu kemudian pada saat Uni Soviet bubar pun ya pada 24 Desember 1990 Ukraina 1 Desember 23 hari sebelumnya sudah mendeklarasikan merdeka. Hanya pada saat itu oleh Boris Yeltsin dan Belarusia diminta agar bersama-sama mendeklarasikan pembubaran Uni Soviet. Barulah 24 Agustus 91 dia merdeka. Lalu ketika Presiden Ukraina itu dipimpin oleh Viktor Yanukovych, Ukraina sudah menyatakan dirinya untuk bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Jadi Ukraina ini memang semangatnya ingin selalu menjadi negara yang merdeka. Apa salah kalau dia ingin bergabung dengan Uni Eropa? Apa salah dia ingin bergabung dengan NATO? Tidak ada alasan apapun untuk bisa melakukan invasi itu. Nah, akibat daripada invasi itu ya, saya mencatat the last update-nya ya. Invasi itu yang direncanakan oleh Vladimir Putin hanya 4 hari, ini berlangsung sudah 10 bulan. Ya. 4.700 lebih misail ditembakkan ke wilayah Ukraina dan tidak membuat Ukraina menyerah. 100 kota rusak dan hancur. 7,8 juta ya internally displaced person dari Ukraina melewati benua Eropa negara tetangganya. Lebih dari 6.595 orang meninggal, sipil yang meninggal di Ukraina akibat serangan-serangan Rusia. Bertambah 13 pagi hari ini karena Rusia baru saja menyerang Kherson kemarin. 415 anak-anak di dalamnya yang meninggal.
11.650 dideportasi ke Rusia secara paksa. Jadi inilah kondisi-kondisi ini yang menyebabkan krisis-krisis yang berlangsung melampaui batas-batas peperangan itu sendiri yang dilakukan oleh Rusia, menjadi krisis pangan, krisis energi, dan krisis kemanusiaan, termasuk juga sebuah krisis yang mengancam keamanan global dunia dari sisi kelangsungan hidup dunia, yaitu apa? 2 reaktor nuklir terbesar yang ada di Zaporozhye ya, dan di Chernobyl itu di bawah ancaman ya dampak dari perang tersebut, di mana Rusia secara brutal menembakkan misal-misalnya. Nah, inilah kurang lebih situasi yang dihadapi. Namun saya memiliki keyakinan bahwa Ukraina tidak akan pernah menyerah, dan masalah perdamaian ini sebetulnya masalah Rusia saja. Kapan Rusia bersepakat dengan pandangan negara-negara di dunia untuk menghormati kedaulatan negara lain, untuk menghormati wilayah Ukraina dan hukum-hukum internasional. Jadi persoalannya ada di Rusia. Jadi masalah terbesar dunia pada saat ini adalah Rusia. Itu kira-kira pandangan saya. Terima kasih Pak Profesor. Saya pindah ke Mas Bambang. Mas Bambang, jadi kalau menurut Pak Profesor masalahnya itu ada di Rusia. Sekarang apakah sebenarnya Rusia itu bisa kita dekati dan untuk kemudian kita berbicara mengenai bagaimana kalau Bapak Putin mundur, tapi juga kita tetap menyediakan face saving mechanism lah ya, mungkin bisa dibilang seperti itu, karena bagaimanapun juga kita berurusan dengan seorang atau sebuah superpower. Meskipun ada pro dan kontra mengenai apakah Rusia ini masih layak menyandang gelar superpower atau tidak, tapi saya rasa tidak ada yang menginginkan Rusia itu menjadi lemah. Kita ingin ada kekuatan penyeimbangan di dunia ini. Silahkan Mas Bambang. Terima kasih ya, saya mohon panitia bisa sediakan gambar di slide nomor 2 ya. Pertama kita akan lihat yang nomor 2. Ya, kita lihat ini peta Ukraina ya. Peta Ukraina itu tetangganya dari Rusia, bahkan dulu pernah bergabung. Dan kalau kita lihat pada kondisi saat ini, tadinya Rusia sudah berhasil dapat wilayah cukup besar, mungkin 20% wilayah Ukraina sudah dikuasai. Sekarang mulai dipukul mundur dan terakhir posisinya dia di sebelah sungai, di Dnipro. Nah, ini bisa ada kemungkinan stalemate di sini karena mau masuk musim dingin dan juga dia bisa bertahan gitu karena harus melalui sungai. Jadi ada kemungkinan terjadi satu pemberhentian seolah-olah karena jadi sulit gitu. Nah, tapi kalau kita lihat di halaman berikutnya, tadi kan sudah dinyatakan oleh His Excellency ya, Pak Duta Besar kita dulu. Lantas Indonesia mau ngapain gitu kan kira-kira. Pertama saya ingatkan dulu konstitusi kita dong, kita lihat. Jelas itu menyebutkan, itu perintah konstitusi loh. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia. Ya. Jelas ketertiban dunia ini sekarang terancam ini. Ya kan, kita pun sudah merasakan kenaikan harga-harga BBM dan bahan baku, itu semua inflasi, itu semua ancaman. Dan jangan lupa juga perang nuklir, karena ini Rusia punya nuklir, lalu NATO juga punya nuklir. Kalau tidak dideeskalasi, kita semua hancur. Dan apalagi yang diserang ini negara yang dulu adalah kekuatan nuklir nomor 3 di dunia, Ukraina. Tapi karena dia baik hati, nuklirnya dikasih ke Rusia, sebagian dihancurkan. Dengan harapan, ya kan saya nggak punya nuklir, jadi yang penting saya jangan diserang. Diserang juga. Ya, jelas kalau kita itu, maka menurut saya kita punya tanggung jawab moral Indonesia sebagai bangsa. Berikutnya ya, jangan lupa Ukraina adalah negara pertama di dunia ketika Indonesia habis proklamasi mencari dukungan internasional di PBB, yang pertama mendukung Indonesia adalah Ukraina, sehingga waktu itu ya, berikut coba gambar berikut, mohon panitia. Ya, ini ya. Sehingga waktu itu Perdana Menteri kita Syahrir itu minta kita menunjukkan dukungan. Jadi rakyat Indonesia itu bikin demo-demo menyatakan terima kasih Ukraina. Ya, karena waktu kita melakukan upaya diplomasi di New York, waktu itu ada satu conference, kemudian Perdana Menteri
Syahrir mengirimkan surat minta supaya masalah Indonesia dibicarakan di PBB. Indonesia belum diakui dunia waktu itu. Lalu ketika selesai acara di conference itu, Perdana Menteri atau Menlu atau Perdana Menteri Belanda keluar, dikerubungin wartawan, ditanya gimana surat itu. Dia nantang, kalau ada aja satu anggota PBB yang menerima permintaan itu, boleh kita agendakan. Ukraina bilang, saya. Jadi kalau tanpa Ukraina, mungkin Indonesia lebih sulit untuk merdekanya. Jadi jelas kita ada balas budi yang harus kita bayar ya pada Ukraina. Terima kasih. Lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Kan pertanyaan gitu, Indonesia kan bukan superpower. Jangan lupa ya, Indonesia yang masih jauh lebih miskin di tahun 50-an itu sudah berhasil mengadakan satu konferensi Asia Afrika yang dihadiri 29 negara yang jumlah penduduk totalnya lebih dari separuh penduduk dunia. Coba kita beri tepuk tangan tuh pada para senior kita ya kan. Dan Anda kalau ke Bandung mampirlah gedung konferensi Asia Afrika, di foto itu Dasasila itu. Jangan cuman yang hantu-hantuan itu ya, kita selfie juga dengan ini, dengan Dasasila ini. Coba lihat nomor 6. Tidak menggunakan peraturan dan pertahanan kolektif dalam bertindak untuk kepentingan suatu negara besar. Jadi jelas, kita sudah ada kesepakatan. Ini Dasasila itu dasar pengembangan dari 5 principle ya, 5 sila dari PBB. Tapi ya kita tambahin di situ satu. Kita sepakati separuh lebih dari penduduk dunia jangan pakai kolektif. Nah kalau kita lihat perang Ukraina itu kan karena Rusia merasa terancam oleh NATO katanya, ya kan. Maka kita lihat ke yang berikut. Kalau betul Rusia itu bukan menyerang untuk meluaskan wilayah, dan saya percaya itu, karena nggak mungkin Rusia mau meluaskan wilayah cuma kirim 80.000 pasukan negara segede Ukraina. Kan waktu itu tujuannya Putin cuma untuk menjatuhkan pemerintahan Zelensky yang dianggap anti Rusia, diganti dengan yang pro Rusia seperti pemerintahan sebelumnya. Sebetulnya tujuannya dia itu, habis gitu pasukannya ditarik lagi. Jadi artinya apa? Artinya sekarang perang itu untuk dilihat dari kacamata masing-masing itu kepentingannya beda. Kalau Ukraina jelas kepentingannya negara daerahnya diambil, landnya diambil. For land itu tanah kita diambil. Itu kepentingan Ukraina. Bagaimana tentang Rusia? Rusia tuh nggak penting tanah, dia udah menguasai 1/10 tanah dunia, ya dia nggak perlu tanah lebih luas. Yang dia perlu, saya tidak merasa terancam, security. Nah, karena itu ada rumus yang sudah sangat biasa dipakai di PBB, namanya land for peace. Artinya apa? Boleh tuker tanah dengan security. Itu UN Resolution nomor 242 ya. Itu jimat kita harusnya. Kenapa? Karena itu juga berhasil dilakukan Presiden Carter. Ketika Sinai dulu diambil dalam perang 67 oleh Israel. Kemudian pada perang Yom Kippur, Mesir berusaha ngambil tanah itu kembali. Sempat nyebrang terusan Suez, dipukul balik. Hampir kalah lah. Ya. Lalu didamaikan oleh Amerika, Presiden Carter. Dia lihat kepentingannya. Mesir, kenapa kamu mau ngambil? Loh, Sinai itu kan wilayah saya. Apalagi itu berbatasan dengan Teluk Suez. Penting buat saya tanah itu. Israel bilang, ditanya, kamu perlu apa? Wah, saya perlu security. Jadi yang penting Sinai itu tidak menjadi ancaman militer. Oke, solusinya land for peace. Kamu kembaliin Sinai pada Mesir. Nanti kita turunin pasukan PBB memastikan di situ tidak ada kegiatan militer Mesir. Jadi kamu terancam dari serangan Mesir. Land for peace. Menarik. Nah ini saya terusin dikit ya. Ini penting buat kita semua. Berikutnya, land for peace ini yang dipakai diplomat-diplomat senior kita menyelesaikan masalah ketika Kamboja diinvasi oleh Vietnam. Ya, Kamboja diinvasi oleh Vietnam. Alasan Vietnam sederhana. Penduduk Vietnam di Kamboja dibunuhin oleh rejim Kamboja, diserbu masuk. Dia sebenarnya nggak perlu memperluas wilayah. Dia merasa tidak aman. Lah, reaksi yang lain gimana? Dijadikan negara ya pariah. Bahkan Cina itu menginvasi ke Vietnam. Dia masuk ke Vietnam supaya tentara Vietnam ditarik dari Kamboja. Gagal, kalah tentara Cinanya, dipukul balik.
Ini hebatnya senior-senior kita. Mereka bilang, oh ini land for peace. Dia ngomong ke Vietnam, udah deh kita amankan supaya Kamboja tidak menjadi ancaman keamanan buat kamu, tapi tanahnya dikembalikan dong ke rakyat Kamboja. Kita mulai dengan Jakarta Informal Meeting. Ada problem. Loh, itu yang diakui dunia internasional itu bukan Hun Sen yang dipasang oleh Vietnam, itu boneka. Yang kita akui itu Sihanouk, pemerintahan pengasingan. Gimana duduknya nanti? Lah, diplomat tahu kalau duduk orang dia nggak sah nggak. Pak Mohtar dengan tenang, kalau masalahnya meja dan kursi, kita buang aja meja kursinya. Kita semua koktail berdiri, nggak ada. Nah makanya namanya Jakarta Informal Meeting. Berhasil. Akhirnya damai, deklarasi peace di sana di Prancis. Apakah itu kita bisa lakukan? Tentu kita bisa lakukan lagi. Kenapa enggak? Buktinya kita sukses bikin G20 ya. Berikut kita bilang, recover together, recover stronger. Ya kita bisa bilang, sekarang ini kita hancur karena perang Rusia. Perang di Ukraine. Kita recover dari invasi ini, kita recover stronger karena kita bikin Rusia juga merasa aman, ya. Dan itu kita perlu lakukan dengan istilah Latinnya carpe diem. Mumpung kita punya modal besar, lakukan segera, ini saatnya. Mumpung besi masih panas, kita palu untuk sesegan. Terima kasih. Terima kasih Mas Bambang. Jadi ada usulan untuk kita menengok ke lesson learn yang sudah dilakukan oleh para diplomat kita di masa lalu. Bahwa sebenarnya Indonesia pernah punya prestasi luar biasa dalam memediasi konflik ya. Saya pindah nih ke Mas Radit yang merupakan akademisi, dan tantangan kita dalam memahami konflik Rusia-Ukraina itu memang lebih banyak kita mengenal Rusia ketimbang Ukraina. Padahal keduanya sama-sama teman dan sahabat kita dan berjasa untuk kita. Tapi kalau kita lihat Mas Radit sebenarnya yang penelitiannya tentang Rusia ya, bagaimana sih sebenarnya cara kita untuk bisa melunakkan ya kedua belah pihak? Karena pada saat ini meskipun sudah ada beberapa tanda-tanda bahwa seharusnya perang sudah menurun eskalasinya, misalnya Iran sudah mulai, Rusia sudah mulai mengimpor persenjataan dari Iran gitu kan. Kemudian juga ekonomi dari Rusia juga cukup terpukul oleh beberapa sanksi yang dilakukan, dan kalau misalnya China dan India tidak membeli gas dan juga fossil fuel dari Rusia, mereka akan kesulitan untuk mempertahankan ekonomi perangnya. Tapi kalau kita kembalikan, apakah sebenarnya ya ada ruang untuk Rusia untuk mundur, dalam artian mungkin bukan mundur ya, tapi mentransformasikan konflik ini menjadi sesuatu yang lebih positif. Karena apa? Sekarang sejujurnya ya, Rusia tidak mendapatkan apapun kan, malah semakin tidak insecure begitu, dengan terutama Finland dan Swedia bergabung dengan NATO juga. Ya. Pandangan Mas Radit. Sebelum dijawab, saya boleh minta slide nomor 9 dipasang nggak ya? Oke. Nomor 9 yang terakhir. Ya, terima kasih. Iya, kalau soal melunakkan Rusia, problemnya adalah ketika agresi ini dimulai oleh Rusia, mengambil wilayah Ukraina, lalu kita sekarang berbicara soal bagaimana caranya melunakkan seorang agresor. Apakah kita bertanya hal yang sama ketika Hitler sedang menginvasi negara-negara sekitarnya? Apakah kita juga bertanya hal yang sama ketika Amerika Serikat waktu itu misalnya masuk ke Irak dan ke Afghanistan? Pertanyaan itu dulu dari awal. Kita harus pahami dulu bahwa yang terjadi adalah agresi dari satu negara ke negara lain. Tapi lantas pertanyaan berikutnya adalah, dengan kondisinya seperti sekarang, apakah perdamaian bisa tercapai? Dan saya termasuk yang cukup pesimis, perdamaiannya akan segera tercapai selama tidak ada perubahan dalam konteks politik luar negeri maupun politik domestik di Rusia. Kenapa saya bisa mengatakan begitu? Pertama, sangat sulit bagi Presiden Rusia Vladimir Putin untuk tiba-tiba mengubah kebijakan dan mundur. Dia sekarang sedang dalam tekanan besar. Kelompok-kelompok ultranasionalis di Rusia bahkan mencerca, mulai mengecam ketidakmampuan militer Rusia untuk menguasai Ukraina dalam waktu dekat. Di sisi lain,
juga ada kelompok-kelompok dalam negeri Rusia yang kelompok oposisi misalnya, kelompok bisnis yang juga punya kepentingan-kepentingan berbeda. Di tengah upaya untuk tetap menjaga posisi dia sebagai presiden, posisi rezimnya sebagai penguasa di Rusia, rasanya sangat sulit membayangkan akan ada perubahan. Langsung begitu saja ya. Siapapun yang berusaha untuk melunakkan posisi Putin. Makanya itu kenapa banyak sekali negara-negara barat yang, atau akademisi barat terutama, bicara bahwa satu-satunya cara itu adalah dikalahkan dulu, dipukul mundur, sampai kembali baru sesudah itu ada negosiasi damai. Cuman memang untuk sampai ke sana prosesnya masih cukup panjang. Karena bagaimanapun juga di tengah ketidakmampuan militer Rusia tadi, di tengah problem yang mereka hadapi, mereka masih satu kekuatan militer yang cukup kuat. Kekuatan nuklirnya juga masih ada. Sehingga ini yang sebetulnya sangat menyulitkan konflik perang ini mau digeser kemana. Satu poin juga yang saya rasa perlu digarisbawahi adalah ini sebenarnya mungkin minor, tapi kalau saya baca judulnya, ketika kita berusaha untuk memahami perang ini, memahami apa yang sebenarnya terjadi, memahami kenapa Ukraina bisa bertahan begitu kuat, tadi Prof. Yudi sudah mengatakan begitu, memahami mengapa Rusia melakukan ini, tapi tetap harus ada dua hal. Satu, apapun penjelasannya, agresi militer tidak akan bisa dibenarkan. Jadi kita mau cari penjelasan dari manapun, mau dari NATO, mau dari politik domestik, mau dari Putin, apapun alasannya, agresi militer tidak bisa dibenarkan. Yang kedua, bagaimanapun juga kita, apalagi ada di sini, orang yang cukup jauh, harus mencoba mendengarkan suara dari orang-orang yang ada di sana. Baik dari Ukraina, dari Rusia, tapi juga dari negara-negara sekitarnya. Ini yang kadang kita di Indonesia terutama tidak, yang seperti Mbak Kuri bilang tadi, kita memahami apa yang terjadi di sana dari sudut pandang Rusia, karena itu yang kita tahu. Kita dekat sekali dengan Uni Soviet dan dengan Rusia waktu itu. Tapi sekarang kita tanya, apa yang dirasakan oleh orang-orang Ukraina, apa yang dirasakan oleh orang-orang di Estonia, apa yang dirasakan oleh orang-orang di Kazakhstan. Baru saja ada kabar para orang-orang yang istilahnya selebriti di media di Rusia itu mulai berbicara soal Kazakhstan ini juga sama dengan Rusia, dengan Ukraina. Jadi mungkin nanti akan perlu didenazifikasi dan diinvasi juga, karena mereka mulai tidak satu suara. Nah, yang hal seperti ini yang harus kita coba dengarkan. Baru sesudah itu kita bisa memahami seperti apa sebetulnya perasaan orang-orang yang di sana, bagaimana mereka melihat situasi ini, mengapa mereka begitu ngotot mau bergabung dengan NATO dan Uni Eropa, mengapa Rusia begitu ngotot juga supaya mereka tetap berada di bawah pengaruh Rusia. Itu dari saya di awal. Terima kasih Mas Radit. Mari kita lanjut kepada apabila perang ini berlarut-larut. Sebenarnya apa sih dampaknya yang patut kita waspadai? Begini maksud saya, respon negara-negara tentunya mayoritas adalah menentang invasi. Saya rasa kita tidak memperdebatkan itu karena itu merupakan bagian dari piagam PBB. Tapi bagaimana kemudian kita merespons agresi tersebut, itu yang berbeda menurut kepentingan negara dan juga dependensi terhadap misalnya ekspor komoditas dari Rusia dan Ukraina. Dan itu terlihat membelah pendapat beberapa negara Afrika, bahkan Eropa sekalipun, Jerman, Inggris yang tergantung pada ekspor gas dari Rusia misalnya. Tapi kalau ini berlarut, akan ada yang untung dan akan ada yang buntung, seperti itu kan. Misalnya ada pendapat ahli yang menyatakan sebenarnya adalah keuntungan bagi Eropa kalau perang ini berlanjut. Kenapa? Karena mereka memastikan Amerika Serikat tidak meninggalkan mereka untuk fokus ke Indo-Pasifik, itu yang pertama. Yang kedua juga adalah merupakan kepentingan dari Tiongkok untuk Amerika sibuk di Eropa dan kemudian meninggalkan kekosongan di Indo-Pasifik sebagaimana yang terjadi ketika Amerika Serikat menginvasi Irak beberapa dekade yang lalu. Nah, kemudian yang ketiga, kalau perang berlarut, ada kemungkinan misalnya secondary sanction. Sekarang negara-negara yang menjalankan sanksi itu terbatas pada negara-negara Barat, Eropa, Amerika, dan beberapa negara Asia. Kita mengambil langkah tidak ikut ke dalam sanksi tersebut, tapi akan ada penebalan sanksi dan secondary sanction yang juga memberi sanksi pada negara yang melakukan transaksi dengan Rusia. Jadi kalau kemarin ada
isu bahwa Indonesia beli minyak murah nggak ya dari Rusia misalnya. Itu ke depan bisa jadi itu hanya sekadar wacana saja karena ada ancaman sanksi untuk kita. Dunia semakin terbelah, ruang untuk negosiasi semakin sempit. Siapa mitra yang kemungkinan bisa ya kita dekati untuk melakukan kerja-kerja, memperluas lagi ruang-ruang diplomasi yang ada. Mungkin dari Pak Profesor mau... Baik, Mbak Kuri, before I answer and give my response to this question discussion is very interesting, we would like to convey our highly gratitude for his attending, Ambassador of Ukraine, Dr. Vasil Gamianin. Thank you very much for coming. Saya tidak begitu sependapat ya dengan yang disampaikan oleh Mbak Kuri soal dunia ini terbelah melihat itu karena kita lihat komposisi dunia ya, pada saat invasi militer perang yang dilakukan Rusia kepada Ukraina 24 Februari, tanggal 26 PBB bersidang dalam General Assembly, 134 negara itu condemning the invasion of Russia on Ukraine. Itu sudah jelas, dunia bersepakat. 35 negara abstain dan hanya 4 negara yang mendukung, termasuk Rusia, yang mendukung apa yang dilakukan invasi tersebut. Jadi saya tidak melihat dunia terbelah, itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat komposisi dunia saat ini yang baru saja kita ikuti penjelasannya Ibu Menlu dan kita semua mengikuti perhelatan akbar dunia tanggal 15-16 November di Bali kemarin, G20 ini mewakili lebih dari 80% ya, gross domestic product dunia, 75% perdagangan dunia, dan lebih dari 55% penduduk dunia, bahkan hampir 60% diwakili oleh G20. Jadi inilah sebuah representasi keinginan dunia untuk menciptakan perdamaian dengan salah satu poin di butir 3 hasil G20 itu stop the war dan refer to Russian aggression in Ukraine. Jadi dunia ini melihat bahwa masalah utama perdamaian dunia, masalah utama yang mengancam keamanan global, masalah utama yang menyebabkan tadi yang disebut oleh Mbak Kuri adanya krisis pangan, menyebabkan krisis energi, menyebabkan krisis kemanusiaan adalah arogansi yang dilakukan oleh Rusia yang tidak menghormati hukum internasional, tidak menghargai komitmen-komitmennya sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan tidak menghargai kedaulatan Ukraina. Dan ini bisa terjadi pada negara mana saja, sehingga yang dibutuhkan adalah solidaritas dunia, negara-negara bangsa-bangsa untuk menekan Rusia, menghormati kedaulatan negara lain dan ikut aturan hukum-hukum internasional. Sementara itu. Terima kasih Profesor. Mungkin saya ke Mas Radit dulu sebentar. Mas, kalau misalnya Indonesia harus berperan lebih untuk ke arah mediasi konflik ini, kita bisa bergabung dengan siapa sih? Atau Mas yakin Indonesia itu bisa sendiri berdasarkan tadi kita punya sejarah mediator perdamaian? Sulit kalau sendiri, kalau saya ya. Kalau menurut saya sulit kalau Indonesia sendirian. Karena satu, tempatnya jauh. Berbeda dengan situasi ketika Kamboja, tempatnya dekat dan Indonesia waktu itu sampai sekarang adalah salah satu pemimpin ASEAN. Sementara ini konteks konflik perangnya berbeda. Eropa Timur tidak bisa disamakan begitu saja dengan Asia Tenggara dan sejarahnya jauh lebih panjang. Nah, saya pernah menulis satu artikel yang berargumen bahwa karena Indonesia punya modal sebagai presiden G20 dan peran negara-negara yang bukan negara-negara utama ini sebenarnya bisa dimaksimalkan bersama. Jadi yang bisa dilakukan adalah mengumpulkan negara-negara yang posisinya berkembang, ada di tengah, berusaha untuk menjadi mediator, ini dikumpulkan. Ada banyak negara, ada Indonesia, ada India yang bisa mainkan peran, ada Turki. Jadi selama ini yang terjadi adalah Turki jalan sendiri di satu isu, Uni Emirat Arab jalan sendiri, seperti tadi disampaikan, satu isu lain. Indonesia jalan sendiri, berusaha untuk menjadi jembatan ke Kiev dan ke Moskow. Kenapa tidak bersama-sama negara-negara ini
di bawah payung G20 misalnya, berkumpul bersama, mencoba untuk menyediakan tempat untuk berdialog berdamai. Tapi catatan pentingnya adalah sebelum itu terjadi, ini harus berhenti dulu, shelling rudalnya ini harus berhenti dulu. Mundur dulu ke wilayah masing-masing, baru habis itu negosiasi. Karena kalau masih berjalan agak sulit, karena pasti Ukraina tidak mau, dan kita harus tanya, Ukraina mau nggak diajak ngobrol? Sementara Rusia juga belum tentu mau. Ini yang jadi tantangan. Tapi kalau dikombinasikan kekuatan diplomasinya, Indonesia tahun ini G20, tahun depan India G20 juga. Bisa dipakai bersama. Tinggal masalahnya mau atau tidak. Kalau itu adalah target yang mau dicapai oleh baik Indonesia dan negara-negara lain, terutama dalam beberapa tahun ke depan ini, kepemimpinan G20 akan ada di tangan negara-negara, anggaplah middle power, negara-negara kekuatan menengah. Nah ini tantangan bagi negara kekuatan menengah. Mau berperan atau mau ngurusin urusannya sendiri. Mau berperan lebih atau mau kembali saja ke domestik ngurusi kepentingan-kepentingan nasional yang sifatnya kepentingan domestik. Tantangannya Bu Menlu tadi sudah sebut, kita bisa berperan lebih. Jadi itu yang menurut saya masih bisa dilakukan. Terima kasih Mas Adit. Saya pindah ke Mbak Krisni. DPR, bukan bertanya DPR ya, tapi Mbak setuju nggak bahwa Indonesia itu memang harus berperan lebih? Dan kalaupun berperan, kira-kira seperti apa perannya Mbak? Apa misalnya kita membantu krisis kemanusiaan di sana? Jadi kita mulai dengan tugas-tugas yang tidak begitu sensitif gitu ya. Jadi memperluas ruang humaniter dulu. Atau mungkin Mbak punya pemikiran yang sudah lebih jauh lagi akan langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Ya, jadi saya mau mendudukkan dulu nih persoalannya. Politik bebas aktif Indonesia seperti apa? Politik bebas aktif ini dirumuskan oleh pemerintah bersama dengan DPR. Jadi definisinya itu kita muat dalam undang-undang tentang hubungan luar negeri. Politik bebas aktif bukan politik netral, tapi bebas menentukan sikap dan kebijaksanaan terhadap permasalahan internasional. Tidak mengikatkan diri secara a priori terhadap satu kekuatan dunia, serta secara aktif memberikan sumbangan, baik dalam bentuk pemikiran maupun partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik, sengketa, dan permasalahan dunia. Demi apa? Tujuan nasional yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, terwujudnya ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sekarang mari kita lihat apa saja sih yang sudah dikerjakan Indonesia selama ini. Bulan Juni lalu, against all odds, Presiden Jokowi berangkat misi perdamaian, menemui Presiden Zelensky, menemui Presiden Putin. Di situ Pak Presiden menyatakan kami tidak punya kepentingan, tapi kami ingin melihat ini berakhir. Kenapa? Karena penyelesaian damai adalah cara terbaik. Karena ratusan juta orang terancam akibat krisis pangan yang disebabkan oleh pertikaian ini. Karena kemanusiaan juga jelas, perang ini tidak ada untungnya, tidak ada manfaat baiknya bagi kemanusiaan. Itu sikap Presiden. Dan kami di DPR mendukungnya. Terlihat apa? DPR punya alat kelengkapan Dewan, AKD, salah satunya Badan Kerjasama Antar Parlemen. Nah, Indonesia menjadi inisiator dalam Interparliamentary Union untuk membentuk task force agar ada resolusi konflik terhadap Ukraina dan juga Rusia. Nah, Juli BKSAP berangkat ke sana, menemui parlemen kedua negara, menyatakan intensi yang sama, siap untuk membantu menginisiasi agar ada dialog antara kedua pihak. Ini dari DPR. Lalu kita punya dalam rangkaian G20 ada parliamentary P20 kemarin itu bulan Oktober. Nah, hal yang sama. Ketua DPR juga menemui perwakilan parlemen, ada satu ketua parlemen, satu wakil ketua parlemen dari kedua negara menyampaikan intensi yang sama bahwa parlemen perlu berperan aktif ya. Parlemen ketiga inilah boleh, kita siap memfasilitasi. Nah ini salah satu. Bagaimana dengan G20 yang perhelatan baru berlangsung, kita sangat bangga ya karena Indonesia sukses, berjalan damai dan aman. Itu bukan forum untuk membicarakan masalah geopolitik, ini forum ekonomi. Tapi tetap sebagai chair Indonesia mengangkat, oh ini loh kita ada masalah. Dan ini semua diamini oleh berbagai working group yang ada bahwa oh iya kita tahu ini ada masalah walaupun ini bukan forumnya. Hal yang sama diulang di KTT ASEAN, hal yang sama diulang di KTT APEC. Jadi kami melihat pemerintah sejauh ini sudah melakukan upaya-upaya yang optimal ya, maksimal sejauh ini. Tentunya ini bukan sesuatu yang akan terjadi dalam waktu cepat. Walaupun tentunya kita berharap ya karena kita merasakan dampaknya ini dirasakan oleh seluruh dunia. Tapi ya ini adalah proses. Kalau kita lihat sebetulnya Rusia sendiri juga nggak nyangka kok
ini bakal sepanjang ini, mereka akan berhitung kalau tahu ini bakal sepanjang ini. Ini kan merugikan, secara ekonomi jelas merugikan. Tapi ini sudah terjadi, mungkin mereka perlu exit strategi. Gimana caranya yang tidak kehilangan muka, ya kan? Karena ya sebagai negara besar sudah melakukan ini, terus. Nah inilah yang perlu difasilitasi. Sejauh ini kita lihat siapa sih yang sudah memainkan peranan. Indonesia sudah berupaya sesuai dengan politik luar negeri kita, walaupun hasilnya belum terlihat sejauh ini. Kita lihat ada Turki yang dengan inisiatif untuk impor itu, Black Sea Initiative, berhasil menjadi salah satu pihak yang mendudukkan kedua negara untuk kemudian agar ekspor dari Ukraina ini bisa kembali berjalan. Ekspor gandum, ekspor hal-hal lain, pupuk yang dibutuhkan oleh satu dunia, dan ini sudah berjalan. Rusia sempat ngambek, ya kan, sempat menarik diri karena waktu itu ternyata ada serangan pesawat nirawak terhadap kapal lautnya, kapal angkatan lautnya di satu pelabuhan. Nah, tapi kemudian dengan mediasi Turki, akhirnya Rusia mau oke, kita lanjutkan ini. Dan bahkan sekarang diperpanjang. Endingnya kan harusnya September kemarin, tapi ini diperpanjang untuk 120 hari. Jadi kita lihat apa di sini. Turki punya peranan dan kemungkinan bisa punya standing untuk menengahi kedua pihak. Lalu terkait dengan pertukaran tahanan perang yang sudah berjalan, sebelumnya juga Arab Saudi Arabia pernah memainkan peran juga, dan ini berhasil pertukaran tahanan perang. Lalu sekarang yang sedang berlangsung Uni Emirat Arab. Jadi kita udah lihat ada 3 negara yang punya standing ya, dan sejauh ini they do their effort dan it brings result. Nah, bagaimana ke depannya? Apakah ini kemudian harus dilakukan secara bersama-sama? Feeling saya sih begitu. Gak mungkin Indonesia sendiri melakukan ini. Tapi Indonesia sudah melakukan upaya-upaya terbaik yang bisa dilakukan, dan ini tidak berhenti sampai di sini. Jadi untuk itu saya sampaikan kalau pemerintah, kami mendukung pemerintah, kami di DPR mendukung penuh untuk hal ini. Dan kita harus realistis tapi tetap mengupayakan secara optimal, karena itu tadi, ini menjadi kepentingan satu dunia. Terima kasih Mbak Christina. Jadi jelas ya teman-teman bahwa memang konflik ini bukan cuma masalah di Eropa Timur, tapi masalah dunia, dan kepentingan kita adalah sebenarnya menghentikan secepat mungkin sebelum dampaknya memang lebih banyak lagi mengakibatkan apakah itu krisis humaniter maupun juga krisis-krisis lainnya. Saya mau melanjutkan sesi ini dengan mengundang partisipasi dari hadirin. Kebetulan saya lupa menyebutkan bahwa sesi ini terlaksana juga berkat dukungan dari 2 universitas besar, Universitas Erlangga dan Universitas Nasional. Tepuk tangan. Pantes yang Erlangga tadi ada dosennya kenceng. Oke. Dan kita sayangnya tidak punya waktu banyak, tapi saya ingin mengundang 3 ya dari hadirin sekalian. Dan untuk slot 1 dan 2 kami berikan dulu kepada mitra kami dari UNAS dan UNER yang perwakilannya sudah hadir. Bisa berdiri mungkin perwakilan UNAS. Perwakilan UNAS yang mana ya? Oke, 1 Mas yang pakai jaket hijau di antara lautan hijau. Yang dari UNER, perwakilan dari UNER. UNER, ya, permintaannya Profesor, jangan dosen, mahasiswa aja. Kita mau dengar suara mahasiswa. UNER, dari UNER, mohon maaf. UNER, oke. Nomor 2, yang ketiga, kayak saya mau cari yang perempuan aja. Oke, Mbak ya, mohon maaf. Karena sudah ada masnya, jadi nanti mungkin bisa dititipin. Ya, nanti akan ada waktu lagi, mungkin di luar kita bisa langsung mendekati para panelis, jangan khawatir. Nanti kita lihat waktu, kalau ada kesempatan kedua kami akan berikan. Oke, yang pertama dari UNAS dulu ya, silahkan tolong singkat di bawah 1 menit, kemudian perkenalkan diri Anda dan kepada siapa pertanyaannya diajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Andi Dwi dari Universitas Nasional. Ingin bertanya kepada Prof. Yudi. Ini terkait dengan NATO dan kenapa Rusia itu bersikeras menghalang Ukraina untuk bergabung ke NATO. Sampai-sampai Rusia itu
melakukan invasinya. Jadi hal mendasar apa yang membuat Rusia tuh bersikeras kalau NATO ini, kalau Ukraina ini jangan sampai bergabung ke NATO gitu. Terima kasih. Mohon maaf tadi siapa namanya Mas? Andi Dwi. Andi Dwi, oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung saja ya Prof, silakan. Kalau misalnya kita melihat Timur Leste ya sebagai satu negara merdeka, dia ingin bergabung dengan ASEAN, boleh nggak? Boleh kan? Dia mau bergabung dengan APEC misalnya, boleh nggak? Boleh. Lalu kemudian negara yang berada di Asia, ya, dia ingin bergabung dengan siapapun tentu boleh. Ukraina pun kalau dia boleh bergabung dengan ASEAN, mungkin dia akan bergabung dengan ASEAN. Dia ingin bergabung dengan Pakta Pertahanan misalnya mana boleh-boleh saja. Dia bergabung dengan Eurasian Economic Community yang dibuat oleh Rusia, boleh. Dia mau bergabung dengan European Community, boleh. Dia mau ikut NATO, boleh. Dia mau buat aliansi pertahanan dengan negara-negara Middle East, boleh. Kenapa dia boleh? Karena dia negara yang merdeka, negara yang berdaulat. Nah disinilah kita harus melihat bahwa sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dan diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, dia memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri, menentukan hak-hak politiknya. Inilah kesalahan dari Rusia. Rusia memaksakan dirinya agar negara-negara ex-Uni Soviet tetap berporos padanya. Dia memaksa Ukraina untuk tetap di dalam Eurasian Economic Community. Sementara hasil referendum yang dilakukan oleh rakyat Ukraina, lebih dari 70% pada tahun 2013 menghendaki Ukraina bergabung dengan masyarakat ekonomi Eropa. Ukraina ini dalam sejarahnya yang panjang, ratusan tahun, dia sudah merasakan bagaimana getirnya kehidupan di bawah kekaisaran Rusia, di bawah rezim Uni Soviet. Karenanya ketika dia merdeka, Uni Soviet bubar ya pada tahun 1990, maka Ukraina ini punya hak menentukan nasibnya sama seperti 15 negara lain yang membubarkan diri dari Uni Soviet. Dia sejajar dengan Rusia. Sehingga cara pandang Rusia yang melihat dirinya lebih tinggi di antara negara-negara lain yang berada di kekaisaran Rusia pada saat itu, ada sebuah cara pandang yang keliru di dunia modern. Nah, kenapa dia tidak menginginkan Ukraina bergabung dengan NATO? Karena di sini ada masalah psikologis sosial dari pemimpin-pemimpin Rusia yang ada sekarang dan sebelum-sebelumnya, yang selalu melihat negara-negara yang bekas kekaisaran Imperium Rusia itu sebagai bagian dari kekuasaannya. Kalau Anda melihat, mempelajari sosiologi masyarakat Rusia, dia memiliki kasta yang tidak kurang dari 10 kasta. Dari yang paling tinggi misalnya kelompok bangsawan, ya, kelompok militer, kelompok orang-orang pengusaha, sampai kelompok yang paling rendah, ya, yang disebut para petani dan orang-orang miskin. Dia memiliki strata sosial yang sedemikian rupa dan itu terbawa. Nah, saya tidak tahu persis ya apa alasannya pemimpin Rusia melarang Ukraina masuk ke NATO, tetapi dari sisi geopolitik mungkin bisa dilihat apabila Ukraina menjadi anggota NATO yang langsung berbatasan dengan Rusia, itu merupakan ancaman langsungnya. Tetapi jangan salah, harusnya dia juga melihat hal yang sama terhadap Turki. Turki itu juga walaupun dia berada di wilayah lebih ke selatan, tapi dia berdekatan juga dengan Rusia, punya hubungan yang baik juga dengan Rusia. Turki juga menjadi mediator untuk menghentikan perang Rusia di Ukraina. Nah, saya lebih melihat ini ada alasan-alasan psikologis ya. Ada alasan-alasan yang dari istilah psikologi bisa dilihat sebagai megalomania ya, sebuah keinginan untuk menguasai yang besar. Kenapa? Karena dia melihat dari faktor sejarahnya masa lalu. Dia pernah menaklukkan Kiev pada masa dinasti Rurik oleh Raja Oleg dan sebagainya. Nah, mungkin itu saya lebih melihat daripada perspektif sejarah dan psikologi sosialnya. Terima kasih Profesor Ridi. Mungkin saya bisa tambahkan sedikit ya. Sejak tahun 2014 setahu saya memang sudah tidak ada lagi hotline antara Rusia dengan NATO ya. Pasca invasi Crimea. Jadi memang dalam kurun waktu itu sampai sekarang tidak ada komunikasi yang sebenarnya bisa mengeliminasi atau
mungkin mereduksi saja persepsi Ya, ancaman. tapi jangan salah Mbak, itu kan karena invasi Rusia Ke ke Crimea, betul. Crimea. Crimea kan wilayah Ukraina. Betul, betul sekali. Memang menarik Dan ya. ada satu lagi Mbak Ruri, yang dilakukan oleh Rusia ini tidak hanya kepada Ukraina, kepada Georgia pun begitu. Ya, betul. Ossetia, Abkhazia, dia melakukan hal yang sama. Oke, terima kasih. Oke, kemudian untuk yang kedua pertanyaan dari Unair tadi. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Zamdava Nur Faik dari UNER, alumnus sebenarnya. Pertanyaannya boleh nggak hanya ke satu pembicara kan ya? Sebaiknya satu, Mas, Satu aja. karena mengingat waktu Satu ya. aja. Oke, sebenarnya pengennya kedua sih, tapi Mbak lupa saya namanya, sorry. Christina? Ya, Mbak Christina. Tadi kan Mbak Christina sempat bilang bahwa ada political will yang cukup besar dari pemerintah dan dari DPR untuk kemudian membantu Indonesia providing a way out for Russia dan Ukraine. Dan kemudian juga ada a few remarks dari Mbak Christina dan Mbak Curie juga sebenarnya soal giving Russia an exit strategy. Cuman pertanyaan saya ini, kan posisinya Russia ini sebagai aggressor. Dan Russia ini sebagai part of our global society, part of our international system, harusnya juga dia fully aware of the consequences of her own actions. In this context, apakah kemudian is it the place for us, masyarakat global, untuk kemudian satu, menanggung konsekuensi dari invasi Rusia ini, yang again, sepihak dan fully unjustified, dan kemudian is it really our responsibility untuk kemudian providing an exit strategy untuk saving face bagi Russia? Karena at the end of the day, we did not ask for this. Nobody asked for this. This is a war of aggression. Dan I feel like a lot of the discourse, especially online di Indonesia, di Twitter, ada banyak discourse on this is about denazification dan lain sebagainya. Does this affect bagaimana kemudian DPR dan kemudian pemerintah view how this crisis can be provided with a solution? Terima kasih. Oke, Mbak Christina, karena waktu kita sudah mepet, mungkin bisa beri 1 menit saja. Terima kasih. Oke, mungkin setengah menit. No, it is my assumption that they need an exit strategy. It is my assumption. So it's not in our place really to say that ya. Cuman saya pikir ya itu dari perkiraan 4 hari ternyata 10 bulan. Dan kita pikir oh pasti dong seperti itu. Cuman faktanya adalah it's not our responsibility to resolve, tapi it is our kepentingan. Karena dampaknya udah kita semua terkena dampaknya. Bensin, BBM kemarin sempat naik. Kalau kalian beli harga sari roti aja juga harganya sudah naik. Saya juga bingung kok sekarang udah jadi 19.000 gitu kan. Jadi emang semua orang terkena dampaknya. Jadi you can choose your role. You want to see it from afar, hoping that it will resolve by themselves. You want to participate actively according to your constitution and your politik luar negeri untuk ikut berusaha menengahi, membuka jalan, which we are doing and we will continue doing. Ya itu jadi pilihan gitu. Tapi kalau misalnya kita menyediakan jalan untuk mereka, ini lebih sebagai menengahi agar kedua pihak ini mau duduk. Mungkin ada ya kalau dirimu saja lah berantem sama pacar misalnya, lalu kemudian gengsi atau gimana. Ya mungkin ada peranan intermediate dari mediator lain yang kira-kira bisa menengahi. Intinya sekarang kita mau lihat result. Kita ingin ini ada perdamaian karena ini sudah going on for too long dan kita semua dirugikan. Nobody knows sampai kapan ini akan terjadi, tapi yang kita tahu efek ke depannya tidak mungkin baik. Untuk itulah kita ingin mengambil peran. Terima kasih Mbak Christina, luar biasa. Oh oke, Mas Adit, harus cepat. 1 menit. Perlu diingat juga beberapa waktu kemarin ada diskusi menarik karena Eropa sudah pernah mengalami perang yang serupa ketika Hitler menginvasi Polandia dan memulai Perang Dunia Kedua. Lalu Eropa berhasil merangkul kembali Jerman. Itu kata argumen. Tapi saya mau garis bawah bahwa itu baru bisa terjadi sesudah Jerman berubah. Jadi harusnya logika yang sama sekarang dipakai juga. Ketika Rusia sudah berubah dan dia bisa
hidup bersama dengan negara-negara lain, baru itu bisa terjadi. Kalau belum, seperti yang Mas Azam bilang tadi, bagaimana kita bisa menerima sebuah negara yang dengan sengaja menginvasi negara lain, bahkan tanpa alasan yang jelas. Itu sih ininya, garis bawahnya. Saya kasih singkat sekali, karena Rusia punya bom nuklir. Kita nggak mau ada perang nuklir di dunia. Siap. Oke, terima kasih atas panel yang luar biasa. Saya rasa kita semua bisa bersepakat bahwa ke depan apapun itu hasil dari perang, Indonesia punya potensi besar untuk berperan. Apakah itu membuka ruang untuk humanitarian space ya, juga ikut mendukung bagaimana negara-negara lain bisa memaksimalkan perannya ya, UAE, Turki dan yang lain sebagainya ya. Kalau misalnya itu digabungkan menjadi satu kekuatan besar, negara-negara yang tadinya powernya sebenarnya hanya small atau medium, tapi kita ikut menutaskan apa yang tidak bisa ditutaskan oleh Amerika dan Uni Eropa begitu kan. Ini adalah waktunya kita untuk menunjukkan bahwa kita punya peran dan memang kepentingan kita semua untuk menghentikan perang yang ada di Ukraina. Terima kasih semuanya panelis yang luar biasa. Sekarang sudah saatnya untuk grup foto ya. Ini saya memanggil Mbak Rana dari FPSCI untuk memberikan cindera mata.